Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Apin dari Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan mempresentasikan eh, di SNTEM atau Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral yang kedua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tuning kontrol aktual temperatur pada reboiler menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk outline dari presentasi saya yang ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil penelitian, keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam industri migas terdapat peralatan yang dapat menunjang kualitas dan kuantitas produk sehingga peralatan tersebut harus diperhatikan dengan baik agar proses di industri migas dapat berjalan dengan baik dan optimal. Parameter yang perlu dikontrol dan dipantau selama proses, contohnya temperatur, level, flow, dan pressure. Di plan X ini terjadi proses pemisahan fraksi yaitu C1 dan C2 akan dikembalikan, sedangkan C4, C3, C4, dan C5 akan diolah menjadi NGL. Untuk proses memisahkan C1 dan C2 yang masih tertinggal dari hasil kolom de ethanizer, perusahaan ini menggunakan reboiler yang berfungsi untuk mendidihkan kembali dan menguapkan bagian dari liquid sehingga C1 dan C2 yang masih terikut terambil pada posisi atas kolom. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi pada bottom column agar dapat menaikkan recovery produk NGL. Temperatur yang ada pada reboiler adalah 150 derajat, 150 sampai 300 derajat Fahrenheit. Dan kontrol temperatur pada reboiler ini sangat diperlukan untuk menjaga suhu cairan sesuai kebutuhan. Pada proses kontrol temperatur ini memiliki waktu yang lama untuk menuju titik stabilnya, dan apabila dilakukan tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols dengan mode osilasi perlu mencari gain absolute untuk menghasilkan osilasi sehingga menghasilkan periode absolute pada blend. Kedua metode, yang pertama itu saya menggunakan metode kontrol PID. Di sini fungsi transfer untuk mengontrol PID adalah sebagai berikut: G, C dalam kurung S sama dengan K, C 1 plus 1 per TI second plus TDS. Seperti pada gambar berikut. Dan pada gambar ini dilihatkan A itu adalah terlalu panjang, B terlalu pendek, dan C yang benar. Efek dari kontrol PID ini adalah untuk kesalahan proses yang sangat besar, maka kontrol PID akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai set point-nya. Tetapi untuk kontrol PID akan mencepat proses mencapai set point. Red time mempengaruhi reaksi controller. Jika red time terlalu lama, nilai target tercapai lebih cepat, tapi menyebabkan osilasi di sekitar nilai set point. Respon controller PID, proporsional integral derivatif terhadap perubahan-perubahan. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode tuning PID Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols pertama kali mempresentasikan metodenya pada tahun 1942. Ini memiliki dua metode, metode kurva dan metode osilasi. Kedua metode tersebut menghasilkan respon sistem maksimal sebesar 25%. Metode penentuan pengontrol parameter PID Ziegler-Nichols memiliki keunggulan dibandingkan metode klasik. Salah satu keuntungan ini adalah bahwa pengurangan model matematis dari komponen atau plan yang akan dikontrol tidak ditekankan. Nah, perhitungan parameter kontrol PID proporsional, integral, dan derivatif hanya dilakukan untuk menentukan ultimate gain atau KU dan periode akhir atau TU dari tahap respon suatu plan. Metode Ziegler-Nichols yang pertama yang saya gunakan adalah metode Ziegler-Nichols kedua atau metode Ziegler-Nichols osilasi. Metode kedua menggunakan kurva loop tertutup di mana input referensi yang digunakan adalah fungsi step atau tangga. Dan kontrol pada metode ini hanya menggunakan kontrol proporsional. Nilai Kp divariasikan dari 0 sampai nilai kritis Kp untuk mendapatkan keluaran yang berosilasi terus-menerus dengan amplitude yang sama.
Nah, krisis KP ini disebut final gain atau KU. Respon output yang dihasilkan di bawah tiga kondisi gain proporsional ditunjukkan pada gambar berikut. Sistem dapat eh, sistem dapat berosilasi secara stabil jika KP sama dengan KU. Bukan, adalah periode ultimate atau TU diperoleh setelah keluaran sistem mencapai keadaan berosilasi secara terus-menerus. Nah, nilai ultimate gain KU dan ultimate period TU digunakan untuk menentukan konstanta kontrol menurut konstanta empiris Ziegler-Nichols. Ini adalah rumus dari Ziegler-Nichols metode 2. Ini hasil penelitian. Yang pertama yaitu kondisi operasi aktual temperatur pada boiler. Untuk melihat kondisi aktual di lapangan atau kondisi kontrol suhu yang sebenarnya digunakan pada program MATLAB, simulasi sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini juga dilakukan pengamatan terhadap eh, sistem yang diberikan input fungsi tanggal step. Dari bentuk respon tersebut dapat diketahui parameter scope time, overshoot, dan settling time di bawah. Dengan gambar dua ini adalah gambar fungsi transfer diagram blok. Nah, ini adalah diagram blok. Ini ada diagram bloknya. Ini eh, selanjutnya adalah yang kedua, kontrol tuning PID menggunakan Ziegler-Nichols. Ini untuk diagram bloknya. Ini untuk hasil osilasinya. Di sini eh, diperoleh KP-nya dengan menggunakan rumus 0,6 dikali 9 ini diperoleh KP 17,82 dan TI diperoleh 5,01, TD diperoleh 1,25. Akhirnya ini adalah perbandingan diagram PID aktual dan tuning Ziegler-Nichols. Ini adalah diagram bloknya. Nah, berdasarkan dari ini diperoleh perbandingan ikut perbandingan ya, ini adalah perbandingan diagram PID aktual dan tuning pada Ziegler-Nichols. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa tuning metode Ziegler-Nichols menghasilkan respon yang lebih baik daripada kondisi aktual karena memiliki rest time dan settling time yang lebih cepat dari kondisi aktual sehingga nilai tuning ini dapat diterapkan di TIC. Untuk yang berwarna ungu adalah aktual dan berwarna biru aktual, berwarna ungu adalah Ziegler-Nichols. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan untuk pada kondisi aktual dan kondisi menggunakan tuning metode Ziegler-Nichols. Karena ada simpulan. Boiler eh, berfungsi untuk menguapkan sebagian liquid yang masuk ke dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi bottom column agar dapat menaikkan recovery produk NGL apabila C1 dan C2 yang masuk liquid sebagai hasil bawah deethanizer akan diuapkan pada reboiler sehingga C1 dan C2 akan terambil pada hasil atas. Tipe reboiler ini adalah cell and tube. Sistem kontrol temperatur boiler menggunakan elemen pengendalian temperatur yaitu transmitter, controller, dan control valve. Dari hasil uji tuning yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols didapatkan nilai KP 17,82, TI 5,61, dan TD 1,25 dan didapatkan respon yang cepat dari hasil tuning. Nah, respon time yang terlalu cepat menyebabkan osilasi menjadi kecil pada sistem. Berbeda dengan kontrol tuning yang sebenarnya atau aktual, dibutuhkan respon waktu yang lama dan antara aktual dan tuning Ziegler-Nichols menunjukkan bahwa Ziegler-Nichols lebih cepat mencapai steady state. Meskipun begitu, Ziegler-Nichols memiliki overshoot yang sedikit lebih tinggi daripada aktual. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.